menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan membahas sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lionel. Kenalkan, nama saya Azaria Fitri. Nama saya Loisa Vina Justina. Nama saya Jelma Tobing. Yang depan ini adalah contoh-contoh dari amitosis dan mitosis yang telah kami buat. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman dan juga di depan. Juga kami akan menyampaikan beberapa materi tentang amitosis dan mitosis yang akan dibacakan pertama kali oleh. Halo teman-teman, di sini aku menjelaskan apa sih itu amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel yang melakukan pembelahannya sendiri tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, replikasi DNA dan energi. Dinding sel dan membran plasma mulai membelah. 3. Septum terbentuk dan DNA terpisah. Sel terpisah menjadi 2. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase, atau tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Oke, mitosis terdiri atas 4 fase secara berurutan. Yang pertama ada profase. Memasuki profase, kromatin mengalami kondensasi membentuk kromosom. Nah, kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas 2 kromatid yang dihubungkan oleh sebuah sentromer. Nukleus dan membran inti menghilang. Akhir profase terbentuklah spindel. Dan yang kedua adalah metafase. Kedua kromatid dalam satu kromosom sering disebut kromatid kakak beradik. Nah, masih dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel, dan kromosom berada di tengah bidang ekuator. Baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang anafase. Kedua kromatid memisahkan diri dan masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. Proses ini didahului oleh membelahnya sentromer menjadi 2 bagian. Fase ini menyelesaikan pembagian jumlah kromosom secara kuantitatif sama ke dalam sel anakan. Kecuali itu juga berlangsung pembagian bahan genetik secara kualitatif sama. Baik, saya akan menjelaskan tentang telofase. Datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulai telofase. Terbentuknya membran inti baru, anak inti baru yang menghilang. Spindel terjadi selama fase ini dengan terbentuk 2 buah inti baru, maka tengah sel terbentuk dinding yang baru berangsur sitokinesis. Baik, saya akan menjelaskan tentang meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali. Pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet-gamet saja. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis.